Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini, Senin 4 Juli 2022, terangkum dalam Sumeko News. Rugikan keuangan negara hampir 9 miliar, Dedi Chandra, oknum pegawai Bank BNI Cabang Palembang, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumsel dengan pasal berlapis. Terdakwa Dedi Chandra yang menjabat sebagai asisten administrasi logistik BNI Palembang didakwa JPU Azwar Hamid SHMH melakukan tindak pidana korupsi serta tindak pidana pencucian uang sewa menyewa puluhan gerai ATM pada kantor cabang BNI Kota Palembang tahun 2019 sampai 2021 pada sidang yang digelar Senin 4 Juli. Di dalam dakwaan JPU, terdakwa Dedi Chandra disinyalir melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, serta menyalahgunakan kewenangan dan jabatan dengan cara merekayasa surat perjanjian kontrak sewa menyewa 46 gerai ATM di Kota Palembang. JPU Kejati Sumsel menyebutkan kontrak sewa menyewa itu telah direkayasa oleh terdakwa, dibuat seolah-olah ada namun padahal tidak ada, dengan cara memalsukan tanda tangan pejabat tinggi BNI Cabang Palembang di dalam kontrak surat perjanjian. Dibeberkan JPU, uang miliaran rupiah tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi dengan membeli beberapa kendaraan mewah, rumah, perhiasan mewah, serta berfoya-foya dengan sesama rekan kerja. Maka atas perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dakwaan JPU disangkakan melanggar dua pasal sekaligus, yakni pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang RI tentang Tipikor, sementara untuk TPPU melanggar pasal 3 atau 5 Undang-Undang RI tentang TPPU. Usai mendengarkan pembacaan dakwaan, Dedi Chandra yang saat ini telah dilakukan penahanan di Rutan Pak Jo Palembang didampingi penasehat hukum menyatakan keberatan atas dakwaan yang disampaikan pada gelar sidang Senin pekan depan. Saat ditanya apakah ada pihak internal BNI Kota Palembang lainnya yang disinyalir turut terlibat dalam perkara ini, JPU Azwar Hamid SHMH menyampaikan modus yang dilakukan oleh terdakwa Dedi Chandra hanya merekayasa surat perjanjian kontrak sewa menyewa ATM yang justru telah memalsukan tanda tangan pejabat tinggi BNI Cabang Kota Palembang. Azwar Hamid juga mengatakan sementara untuk perkara TPPU-nya dilakukan terdakwa dengan mengirimkan sejumlah uang kepada beberapa rekening termasuk diantaranya rekening milik istrinya sendiri. Ditambahkannya perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan yang dibacakan tersebut terancam pidana maksimal 20 tahun penjara. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Ketua Umum Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia Haja Anita Huta Galung mengajak seluruh masyarakat Sumsel melakukan pencegahan sejak dini terhadap penyakit keropos tulang atau osteoporosis. Ketua Umum Perwatusi Haja Anita Ahuta Hulung menyampaikan gerakan daerah melawan osteoporosis ini akan terus digaungkan ke berbagai daerah lainnya di seluruh Indonesia, bekerja sama dengan pimpinan daerah dan juga dinas terkait yang memiliki kesamaan visi dan misi untuk menuju Indonesia sehat dan produktif. Menurutnya pencegahan osteoporosis ini hendaknya dilakukan sejak dini. Rata-rata penderita osteoporosis ini dialami perempuan yang berusia di atas 40 tahun. Namun baiknya dilakukan pencegahannya dengan melalui senam sehat dan berolahraga karena osteoporosis ini dapat menyerang siapa saja. Untuk penggaungan pencegahan osteoporosis ini dimulai dari adanya Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional 6 yang digelar di Palembang. Selanjutnya akan diteruskan pada Fornas di Jawa Barat 2023 mendatang. Sementara itu, Gubernur Sumsel Hajar Manderu diwakili Asisten 1 Rosidin Hasan mengatakan, Pemprov Sumsel sangat mendukung dengan adanya gerakan pencegahan tulang keropos sejak dini. Pemprov Sumsel akan meneruskan program ini ke kabupaten dan kota di Sumsel agar dapat menyehatkan dan menyegarkan masyarakat, khususnya untuk melakukan pencegahan sejak dini penyakit osteoporosis. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan.
Gubernur Sumsel Haji Herman Deru resmi mengukuhkan Ahmad Wazir Noviadi menjadi Ketua Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia Kabupaten Ogan Ilir periode 2022 sampai 2026 di pendopoan Rumah Dinas Bupati Ogan Ilir Senin 4 Juli. Gubernur Sumsel Haji Herman Deru mengatakan saat ini masyarakat Sumsel sudah mulai mengenal dan menggemari olahraga berkuda. Untuk itu dirinya bertekad akan membentuk pengurus Pordasi di seluruh kabupaten kota di Sumsel dan ingin menciptakan sinergi antara hobi, ketangkasan, dan kepemilikan kuda. Sementara itu, Ketua Pordasi Kabupaten Ogan Ilir Awe Noviadi merasa sangat bangga karena Kabupaten Ogan Ilir menjadi yang pertama di Sumsel dibentuknya pengurus Pordasi. Dan olahraga berkuda makin dikenal kalangan masyarakat. Noviadi berharap bimbingan serta bantuan kuda dari gubernur yang juga sebagai Ketua Pengurus Provinsi Pordasi Sumsel. Eti, Sumeko TV melaporkan. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Sumsel menggelar sosialisasi perempuan top viralkan perdamaian dalam rangka perlibatan masyarakat dalam pencegahan terorisme melalui FKPT Sumsel, dilangsungkan di Gedung Persada 06 Palembang Senin 4 Juli. Tata Usaha Deputi 1 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Ahadi Wijayanto mengatakan, acara yang dilaksanakan hari ini yaitu Perempuan Top Viralkan Perdamaian, artinya di dalam tugas kita membendung dalam penyebaran paham radikal, terutama ibu-ibu di Sumsel. Ibu-ibu yang hadir merupakan bagian dari beberapa organisasi, kalangan pendidikan, ormas, TPPKK, dan lain sebagainya. Sebanyak 70 orang dari Sumsel untuk diberi sosialisasi. Dia berharap agar semua dapat bersinergi untuk membendung penyebaran masuknya paham radikal mulai dari lingkungan kecil seperti keluarga dan masyarakat. Sementara itu, Kabid Perempuan dan Anak FKPT Sumsel Iza Zen Syukri menuturkan harapan perempuan Indonesia khususnya di Sumsel agar cerdas memiliki literasi tinggi sehingga tidak mudah termakan isu dan terpancing hoaks. Nabang, Sumeko TV melaporkan. Puluhan personil Satuan Polisi Pamong Praja Perwakilan Kabupaten Kota Sesumsel mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumsel, meminta Komisi 1 DPRD Sumsel agar dapat mengusulkan kepada pemerintah untuk segera mengangkat ribuan honorer Satpol PP menjadi aparatur sipil negara Senin 4 Juli. Musli, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara Sumsel mengungkapkan, tujuan mendatangi Komisi 1 DPRD Sumsel dalam rangka silaturahmi sekaligus membahas tentang kebijakan pemerintah penghapusan tenaga honorer. Selain itu, Musli juga mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah 256 Ayat 1 bahwa Satpol PP masuk dalam kategori ASN dan pihaknya yang tergabung dari FKB PPPN Sumsel meminta agar Komisi 1 DPRD Sumsel dapat mempertimbangkan hal tersebut, terutama bagi tenaga honorer Satpol PP yang telah bertahun-tahun menjaga honorer agar dapat diangkat menjadi ASN. Sesuai data yang disampaikan saat ini pihaknya mengusulkan 5.606 tenaga honorer Satpol PP untuk bisa diangkat menjadi ASN. Data tersebut tergabung dari seluruh kabupaten kota di Sumsel. Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Sumsel Antoni Yuzar mengungkapkan siap mendukung dan menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah. Menurutnya untuk penghapusan tenaga honorer di lingkungan Satpol PP pihaknya telah mengusulkan dan telah menjadi pembahasan di Komisi 1 DPRD Sumsel. Dan dia menghimbau kepada seluruh Satpol PP yang masih menjadi tenaga honorer untuk dapat bersabar menunggu keputusan dan hasil dari apa yang disampaikan oleh pusat. Dan pihaknya berjanji akan memperjuangkan apa yang telah disampaikan aspirasi pada hari ini. Edi, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Sumeko Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.